Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi, ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran.
Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artikel Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Mashahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Mashahif. Artinya Mashahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia.